Memulai ibadah kita merendahkan diri, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Terutama di minggu ini Tuhan, di mana kami sungguh merasakan kasih-Mu terus bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Di mana kami tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau ya Bapa. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu berjalan di depan kami dan merancangkan segala hal yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk minggu yang diberkati Tuhan. Kami beserta umat-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan, mengangkat tangan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami masuk dalam hadirat Tuhan. Layakan kami Tuhan, dan kami mintakan lawatan Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk jemaat yang ada di rumah melalui live streaming, maupun jemaat yang belum datang ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan roh-Nya dalam kehidupan mereka, sehingga sungguh mereka juga merasakan sukacita yang melimpah dan segera bergegas ke tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kasih-Mu
Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan dan masalah. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita berdiri katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh kembali masuk dalam ibadah minggu kita. Dan ibadah minggu ini terasa istimewa, karena ibadah minggu ini sekaligus akan dilanjutkan dengan ibadah pemberkatan nikah kudus dua mempelai, di saudara Novian Joseph bersama saudari Desi Ledapari. Puji Tuhan. Sekali lagi mengucapkan selamat kedua mempelai yang sebentar lagi akan menerima berkat untuk masuk dalam kehidupan keluarga Kristen, di dalam berkat yang Allah janjikan di dalam nama yang kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucapkan selamat datang untuk keluarga kedua mempelai, Bapak dan Ibu bersama keluarga, saudara-saudara kedua mempelai, selamat datang. Adik-adik, luar biasa, puji Tuhan. Bersama kami di sini keluarga jemaat GBM of Truth, inilah kami, keluarga di mana kedua mempelai beribadah bersekutu bersama-sama kami. Om dan Tante yang kami kasih, puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu. Selama ini kami cuma mendengar, tapi kesempatan ini ada perjumpaan juga di dalam Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Selamat datang untuk keluarga mempelai, kedua mempelai terkasih. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan menyambut kehadiran keluarga kedua mempelai kita. Haleluya. Baik, mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang Allah sediakan sebagai berkat rohani secara khusus bagi kedua mempelai yang terkasih. Tema kita pagi hari ini adalah keluarga Allah. Menjadi keluarga Allah. Tentu saja tujuan daripada arti pemberkatan nikah kudus atau pernikahan itu adalah untuk memasuki kehidupan sebagai keluarga Allah. Pemberkatan pernikahan inilah sebagai pintu masuk, pintu gerbang di dalam memasuki menjalani kehidupan sebagai keluarga Allah yang sebentar kedua mempelai setelah diberkati di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, maka keduanya menjadi sah sebagai keluarga Allah di dalam Kristus yang luar biasa. Sebab itu sungguh sebelum kedua mempelai akan memaknai, menikmati, merasakan, mengalami bagaimana hidup sebagai keluarga Allah, yalah bagi hari ini kebenaran firman Tuhan berbicara bagi kedua mempelai secara khusus dan bagi kita semuanya. Bagi kita yang sudah berkeluarga, demikian juga bagi setiap pemuda dan pemudi yang masih muda-muda di sini, pemuda-pemudinya. Dapat untuk pengetahuan ya, supaya kalau sudah mulai ada perasaan lain dengan lawan jenis, sudah tahu bagaimana harus menjaga hati. Baik, pernikahan Kristen ini berbeda dengan pernikahan dunia ini. Kalau pernikahan dunia ini jujur hampir sama, tetapi sebenarnya berbeda sama sekali. Kelihatannya sama tapi beda. Pernikahan dunia ini didasarkan cocok, saling suka, saling senang, jatuh cinta, ada modal, ada bodoh hidup, banda, modal hidup, kerjaan, mapan, gaji oke, jabatan, sudah tenang saja. Saya jamin kamu, biasanya laki-laki bicara seperti itu. Nah itu dunia. Menghadap ke agama hanya syarat saja. Peraturan negara ini bahwa sebelum ada catatan sipil harus secara agama lebih dulu. Tapi kita tidak. Kita bukan semata-mata mencari sama cocok, saling senang. Tapi sepenuhnya pernikahan Kristen adalah pernikahan yang dikehendaki oleh Allah. Pernikahan yang diatur, kalau dikehendaki berarti itu diatur oleh Tuhan. Kalau diatur berarti direncanakan oleh Allah. Sebab itu pertemuan kedua mempelai semula itu sudah diatur oleh Tuhan. Bukan kebetulan, bukan sekedar mencocok-cocokkan diri dan sebagainya. Karena kalau cocok-cocokan itu pasti tidak cocok. Laki dan perempuan tak mungkin cocok. Perempuan sangat lembut, perasa, pria sangat vulgar. Vulgar itu terbuka, bahkan cenderung sedikit kasar. Karena kita terlalu jujur, ngomong apa adanya. Dan seringkali tidak memakai bahasa perasaan, bahasa pikiran. Yang penting saya ngomong ya sudah. Berbeda, jadi tidak mungkin untuk bisa menemukan kecocokan. Yang ada adalah bagaimana menghadirkan Allah itu di dalam keluarga Kristus. Kehadiran Allah itu yang akan menjadi penyesuai, penyeimbang antara
suami istri. Tanpa kehadiran Kristus, maka tidak ada jaminan keluarga. Makanya kita tidak heran apabila ada keluarga-keluarga yang memiliki masalah kemudian hari. Ya tadi karena bagaimana keluarga Kristen yang dipusatkan, didasarkan kepada Kristus sebagai pusat rumah tangga, itu diabaikan. Kalau Kristus sebagai pusat perhatian dasar daripada setiap dibangunnya kehidupan rumah tangga, diabaikan, digantikan dengan handsome, pretty, beauty, smart, capable, ganteng, tampan, cantik, menarik, cakap, pintar cari uang, maka itu tidak akan jadi jaminan. Setuju? Amin. Lo kenyataan terjadi di dunia. Ahmad Dhani ganteng, Maya istrinya ganteng, sama-sama cerai juga. Pacarannya dari SMP. Ya. Padahal udah, ya tadi kenapa? Ya tadi saya katakan pernikahan kita beda. Pernikahan kita di dalam Kristus, artinya dasar yang membangun atas kehidupan pernikahan yang akan membawa keduanya mempelai nanti masuk di dalam keluarga Allah adalah dibangun di atas dasar Kristus. Segala sesuatu tidak lihat dari karakter suamiku tidak cocok nih. Kok baru ketahuan sekarang ya? Nyesel saya baru tahu karakter yang kayak gini. Kamu ternyata selama ini bohongi saya ya. Kamu tutupi karaktermu yang menjengkelkan itu. Emangnya kamu, saya juga baru tahu ternyata. Ternyata kamu juga menutupi saya dari saya. Kekuranganmu selama ini. Kalau itu hanya berdasarkan cocok-cocokan, senang-senangan. Tapi kalau kita melihat Kristus, maka kulihat di wajahmu. Amin. Begitu lihat kekurangan suami, karakter, watak yang masih harus mengalami pembentukan Tuhan. Dan siapa tahu pembentukan itu justru akan semakin sempurna dalam kehidupan rumah tangga. Karena pada saat dia bujangan, dia hidup sendiri. Dia tidak pernah mau orang atur. Sekarang ini ada yang ngatur, ada yang ngawasi, ada yang memperhatikan, ada yang ngontrol, ada yang ngeritik, ada yang negur, ada yang berani cubit dia. Kemarin tidak ada yang berani cubit dia, tidak ada yang berani negur dia. Hidup saya makan uang saya. Kenapa kamu ikut urus saya? Tapi setelah masuk dalam rumah tangga, sebuah kehidupan yang saling melibatkan diri, saling ikut mengurus satu sama lain terjadi. Nah ketika ini terjadi, maka yang dilihat adalah bukan lagi pandangan yang buruk terhadap pasangan itu, mempelai nantinya akan menjadi suami dan istri, bukan. Tapi bagaimana kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena engkau adalah suami yang dipilihkan Allah bagiku. Karena engkau adalah istri yang dipersiapkan Allah bagiku. Sebab itu di dalam kekuranganmu, Mas, sebenarnya aku jengkel sama kamu. Sebenarnya aku ada rada ngesel-ngeselnya juga. Tahu gitu yang kemarin itu, waduh lebih menarik gitu, lebih perhatian daripada kamu. Kamu cuek sama aku. Yang kemarin biar sedikit agak jadul ini. Tapi perhatiannya luar biasa, kasihnya luar biasa. Tidak ada perasaan manusia. Yang ada adalah, Pak, biarpun kamu kayak gini, jelek, karaktermu masih ngalami proses. Memangnya aku ada kamu juga, mah. Tapi karena aku melihat Kristus dalam diri. Amin. Aku melihat Yesus Tuhan. Tuhan Yesuslah yang ada di tengah-tengah kita sebagai pemimpin kepala, the head of our family, the captain of our ship. Kapten daripada kapal kehidupan bahtera rumah tangga kita. Kepala pemimpin itu adalah Jesus Christ. Yesus Kristus. Kalau kita menggantikan Kristus, kita yang jadi pemimpin di depan, pasti ada yang salah. Tujuan itu akan salah. Dan pasti akan ada kekurangan. Pasti ada kelemahan. Ketika kita mau menjadi pemimpin atas keluarga kita tidak mengizinkan Kristus, kita tidak mengizinkan, maka kita akan melihat ketidaksempurnaan orang-orang kita pimpin. Saya sudah bekerja untuk kamu, saya sudah memberi uang untuk kamu. Kenapa kamu tidak melayani dengan baik? Kenapa kamu tidak urus rumah dengan baik? Inilah tipikal-tipikal pria-pria yang merasa dia memimpin dan kemudian mulai melihat kekurangan di dalam rumah tangganya dan dia tidak puas. Demikian juga ketika seorang wanita-wanita yang mulai memberikan kritikan yang berlebihan, kamu laki-laki tidak becus, kamu tidak bisa memenuhi kewajibanmu, kamu tidak memenuhi tanggung jawab kamu. Kenapa? Karena dia mencoba mengambil alih nakoda kapal itu, maka kapal itu akan terjadi komunikasi, ketidaksesuaian yang terjadilah, kapal itu akan menjadi oleng. Kenapa? Karena bukan Kristus yang memimpin. Ketika
Sang pria mempelai pria yang nanti menjadi suami akan coba berusaha memimpin. Demikian juga mempelai perempuan yang mau mencoba menonjol. Kamu lulusannya selalu lebih tinggi, selalu lebih berpengalaman daripada kamu. Di tengah abad modern ini kadang faktor keuangan menjadi satu hal yang kelihatannya sepele, kelihatannya menjadi rezeki, berkat. Tapi kemudian hal bisa menjadi sebuah masalah ketika Kristus tidak dihadirkan di dalam keluarga. Penghasilan saya, uang saya lebih banyak dari kamu. Saya tambah bantuanmu pun saya bisa hidup. Saya punya keluarga yang bisa backup saya. Saya punya keluarga yang bisa dukung saya ketika saya susah. Tapi kamu, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa percekcokan? Yang satu cek, satu cok. Iya kan? Akhirnya piring terbang. Belum perang planet, di rumah tangga sudah ada perang planet. UFO sudah terbang kemana-mana. Dan sebagainya. Kenapa? Karena bukan Kristus yang memimpin keluarga. Karena itu harus kita pastikan keluarga kita adalah keluarga yang dinakodai, dipimpin oleh Allah. Sebab itu pernikahan itu adalah pernikahan yang didasarkan di dalam Kristus. Sebab itu pernikahan itu diberkati di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Karena Kristus Yesus Tuhan, itulah yang menjadi dasar rumah tangga Kristen. Amin. Nah, ketika Kristus sebagai dasar rumah tangga Kristen, sederhana. Konsep yang terjadi dalam rumah tangga Kristen yang kemudian membedakan daripada rumah tangga dunia adalah Allah itu kudus. Sebab itu kekudusan itu akan hadir dalam keluarga. Sebab itu pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang kudus. Karena kita diberkati di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu berarti membawa kita kepada satu kehidupan. Karena Allah yang akan memimpin kita, akan memimpin kita kepada kekudusan. Kalau kita senantiasa memiliki pengertian bahwa Allah yang memimpin kita ahli kudus, mau ngomong jelek sama suami kan tidak mungkin. Berarti mulut kita tidak kudus. Jelek-jelekan suami, jelek-jelekan istri, jelek-jelekan masa lalu, jelek-jelekan kemarin-kemarin. Kita harus suami menguduskan istri, istri menguduskan suami. Kalau perilaku suami belum sesuai dengan ketetapan firman Allah, maka istri harus sebagai istri Kristen yang dikuduskan dalam pemberkatan ini harus menjadi istri yang menolong bagi suaminya. Sebaliknya kalau suami yang lebih dulu kudus, bertobat, mengenal, pembaru di dalam Kristus, maka suami ini yang menguduskan istri. Kedua-duanya saling menguduskan. Supaya kekudusan Allah sebagai kepala dalam rumah tangga yang menghadirkan kekudusan nyata. Supaya ketika dalam masalah, bukan perkataan-perkataan cemar, bukan pikiran-pikiran cemar yang membangkitkan masa lalu, membangkitkan keadaan. Dulu waktu kamu susah, siapa yang tolong saya? Ini sebuah peristiwa yang tidak perlu lagi diceritakan. Dulu waktu begini, siapa yang bantu kamu? Semuanya itu harusnya menjadi sebuah keadaan yang sudah close book. Buku yang ditutup. Sebab itu pernikahan itu berarti adalah tutup mata, tutup telinga untuk peristiwa-peristiwa di masa lalu. Orang mau cerita apa tentang calon suami, calon istrimu, itu sudah harus ditutup. Rapat-rapat, bahkan bukan yang sekedar dikubur mati. Yang kita lihat saat ini adalah suamiku dan istriku dalam Kristus. Adalah sebuah pernikahan yang sudah diatur oleh Tuhan. Aku menerima suami dan istri, walaupun orang cerita, kamu tidak tahu dia begini, begitu dulu. Kamu, itu tidak menjadi masalah. Karena kekudusan Kristus yang menguduskan, melayakkan serta memberkati kedua mempelai. Sebab itu kita diberkati dalam nama Bapa, Allah, Anak, Roh Kudus. Segala sesuatu yang lalu itu sudah tinggal berlalu. Yang baru itulah kehidupan memasuki rumah tangga Kristen. Rumah tangga di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa itu yang akan menyertai, memimpin serta memberkati rumah tangga. Amin. Sebab itu ini harus menjadi sebuah hal yang menjadi dasar kehidupan Kristus di dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Allah dari semula terlibat dalam pemberkatan pernikahan kudus. Bagaimana Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah. Nah, ini beranak cucu berarti berbicara marriage, wedding, pernikahan. Nah, mungkin berkati kemudian berarti ini bicara pernikahan. Kejadian 1 ayat 28 jelas. Allah memberkati mereka, jadi harus diberkati dulu. Perhatikan keluarga Kristen, kita harus diberkati dulu. Baru Tuhan Allah berfirman beranak cucu.
sesuai dengan janji berkat Allah yang memberkati itu, memberikan berkat anak cucu. Inilah berkat yang pertama tadi. Tapi itu berbahagialah setiap keluarga yang sudah diberikan berkat anak cucu. Jangan kata, anak saya kebanyakan, repot ngurus. Apalagi zaman sekarang semua serba mahal. Loh, anak cucu itu berkat Tuhan, amin. Kalau Allah memberi jiwa, berarti Allah yang bertanggung jawab untuk setiap jiwa itu memberikan. Sebab rumah tangga kita adalah keluarga yang disertai, dipimpin oleh Allah yang membawa kita kepada kehendaknya. Amin. Beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, kuasai, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Jadi konsep pernikahan Kristen adalah konsep pernikahan yang jelas sudah dikehendaki oleh Allah. Tidak ada lembaga manusia yang di dalamnya itu sepenuhnya diatur, ditetapkan, dikehendaki, direncanakan oleh Tuhan. Semua organisasi di luar keluarga, rumah tangga itu diatur oleh manusia. Dharma wanita, RT RW, apapun kumpulan arisan itu manusia atur. Ada pemimpinnya, ada dharma wanita, ada bagian ngopiok, nomor undian siapa dan sebagainya. Ini kira-kira manusia, tapi khusus pernikahan di dalam Kristus Yesus Tuhan itu Allah yang mengatur semua. Hebat Tuhan. Amin. Makanya kita lanjutkan lagi Maleakhi pasal yang kedua ayat 15. Bukankah Allah yang esa yang menjadikan daging dan roh? Apakah yang dikehendakinya? Apakah maksud Allah untuk menjadikan manusia menjadi darah dan daging, yaitu menjadi sosok manusia, dan untuk menjadikan keduanya satu, yaitu lelaki dan perempuan menjadi satu? Apakah yang dikehendakinya? Maleakhi 2:15. Keturunan ilahi, jagalah dirimu. Sebab itu jangan ada orang yang tidak setia dengan istri pada masa muda. Yosef, ya saudara Yosef dan saudari Desi kedua mempelai, ingat, inilah suami istri yang Tuhan berikan pada kalian berdua, sebagai suami, sebagai istri yang diberikan oleh Tuhan. Sebab itu ini yang harus dipegang teguh, bahwa tidak ada wanita lain, tidak ada apa itu bil, apa itu pil, bukan Botox ya, pria idaman lain. Sudah diberkati tapi masih simpan foto mantan pacarku yang terindah. Mantan pacarku. Akhirnya tanpa sadar kau sedang banding-bandingkan suamimu dalam Kristus ini dengan mantan pacar. Kalau perlu bakar itu sudah mantan-mantan. Sudah tidak ada gunanya itu sama sekali. Amin. Inilah pria satu-satunya yang aku miliki dan aku ingat, aku sayangi, aku kasih. Inilah istri yang aku akan ingat dimanapun Tuhan mau pakai aku, Pak, untuk aku menjadi seorang suami, bertanggung jawab, bekerja. Selama yang aku ingat adalah wajah satu-satunya istri. Inilah istri yang sejak dari muda, inilah istri yang diberkati di dalam nama Bapa. Tidak ada wanita lain yang kita ingatkan, walaupun di depan kita ada bidadari cantik turun dari gunung mana. Ya. Tiba-tiba lewat di depan kita, sweet. Jangan terlalu lugu, jangan terlalu tulus. Ada pemandangan kiri kanan. Iya. Puji Tuhan, selamat datang. Akan masuk. Ayo masuk. Keluarga mempelai. Jadi tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Inilah suami istri yang sah yang sudah Tuhan berikan kepada mempelai pria dan mempelai wanita. Sebab itu perhatikan baik-baik wajah calon suami, calon istri, supaya jangan mirip kamu, pada ada mirip itu. Ya, jangan bilang mirip. Ini mirip kamu. Kamu kok lihat ini? Tidak mirip kamu. Tidak ada.
Kita tahu persis Allah tidak pernah menciptakan orang biarpun kembar pun dari mirip. 100%. Kalau kita katakan mirip itu berarti kita ya tadi ada faktor kita mulai sedikit lupa muka suami kita. Lupa kita berikan pujian itu hanya kepada suami atau pada istri. Jadi tidak ada, mah perempuan itu kayak kamu tuh. Kamu lagi seneng lihat dia atau bagaimana? Cuma bilang, kalau kamu lihat calon istri, calon suami, wah ini beda. Allah itu hebat menciptakan kita itu, manusia itu kreatif. Sidik jari ini tidak ada yang sama DNA yang kecuali DNA keluarga. Retina mata kita pun berbeda. Jadi tidak mungkin ketika istri itu bisa, kok kayak kamu nggak ada. Apalagi ngomong karakternya, perbuatan baiknya, semuanya. Suami, calon istri kita ini memiliki keistimewaan di mata kita dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi tidak ada pandangan yang lain. Sebab ayat yang 15 dikatakan, sebab aku, ayat 16 dikatakan, aku benci kepada perceraian. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menyembunyikan bagiannya dengan kekerasan. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jangan berkhianat, jangan. Kata dunia ini saling mendustai. Sebaliknya dunia punya jawaban baik. Tidak ada dusta di antara kita. Asik, iya. Jadi jangan lagi saling tidak ada. Saya beritahukan rahasia, salah satu resep pernikahan rumah tangga yang kami juga bangun di dalam Kristus ini bukan resep pribadi kayak orang masak, bukan semua ada di Alkitab. Hanya ini menonjol ya kan Bang, yaitu jangan ada yang disembunyikan. Dalam apapun. Saudara Yesus dan saudari Desi sudah menjalani konseling 1 bulan penuh. Itu peraturan gereja kami di sini bahwa untuk pranikah, persiapan menjelang pernikahan harus masuki konseling pranikah. Dan kami banyak bicarakan bagaimana hidup sebagai keluarga Kristen, termasuk hal-hal yang tersembunyi. Ya, tidak boleh ada lagi hal yang disembunyikan. Semuanya mulai dari keuangan, jujur apa adanya. Tidak sampai kepada perasaan marah atau perasaan senang kepada seseorang, termasuk lawan jenis, harus jujur supaya itu jangan menjadi sesuatu yang ditutupi dan supaya itu segera diakui dan minta ampun. Jangan menjadi sebuah hal yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan itu karena ditutupi, disembunyikan. Nah, karena firman Allah yang jelas mengatakan, maka jagalah dirimu dan jangan engkau saling berkhianat. Saling menyembunyikan sesuatu di antara kalian, jangan. Pernikahan yang kudus tidak ada yang disembunyikan. Semuanya dikatakan apa adanya sebagaimana Kristus mengasihi kita apa adanya. Demikian kita harus apa adanya sebagai mempelai Kristus. Karena kita adalah gambaran Kristus. Suami istri Kristen adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Hal ini disebutkan kita masuk perjanjian baru sekarang. Efesus pasal yang kelima ayat 32. Mulai dari ayat 31 dikatakan, sebab itu lagi-lagi Efesus 5 ayat 31 dengan judul kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri Kristen. Kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri Kristen. Jadi Kristus harus menjadi pusat. Dari awal saya sudah katakan, Kristus harus the head of our family, harus menjadi kepala, pemimpin daripada rumah tangga kita. Maka di sanalah kekudusan Allah. Tidak ada suami yang melihat kejelekan istri, tidak akan keluar sebuah kata-kata umpatan, kata-kata tidak layak yang bisa menimbulkan sebuah perkara yang cemar. Istri merasa dilukai, dicemari. Bukan. Kekudusan Allah hadir. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini menarik. Konsep Kristen pernikahan kita kenapa berbeda? Karena dua ini menjadi satu. Dua karakter, dua pribadi yang berbeda, jelas laki dan perempuan. Hanya Allah. Bagaimana ini bisa terjadi konsep dua pribadi? Ada pria dan terus terang pria itu bisa lebih dekat sama pria. Tidak bisa dipungkiri karena pria ini sesama pria kan hobinya ya kecenderungan sama. Makanya jujur ada banyak pria-pria yang punya teman pria begitu banyak, sahabat pria begitu banyak. Karena ada kesamaan. Artinya secara manusia itu tidak mudah. Makanya kalau rumah tangga tidak mengenal konsep ini pasti akan mengalami masalah kemudian.
Bagaimana supaya keduanya bisa menjadi satu? Itu hanya Tuhan. Itu bukan gagasan manusia. Ya, saya cocok, saya senang sama kamu. Tidak bisa. Ini konsepnya Allah. Sejak dari semula ini rencana Tuhan. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk menjadi satu, sehingga keduanya bersama istrinya bersatu dan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini luar biasa. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Terjadi kesesuaian, terjadi kesepahaman, terjadi saling pengertian, terjadi saling menerima kekurangan kelebihan, terjadi saling take over, saling mengambil bagian apa yang bisa diberikan untuk saling menutupi. Tidak menjadi sebuah keadaan yang saling melemahkan. Itulah konsep keluarga Kristen. Sebab itu kemuliaan Allah dinyatakan di dalamnya. Kita lanjutkan lagi, Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, hendaklah kamu semua menaruh hormat terhadap perkawinan. Pernikahan menjadi sebuah kebenaran yang sangat-sangat penting, karena jujur awal kehidupan manusia itu dimulai dari pernikahan. Karena dari pernikahan ini, seperti dikatakan oleh Maleakhi pasal 2 tadi, apakah yang dikehendaki daripada kesatuan keduanya? Keturunan ilahi, anak-anak, generasi. Artinya kehidupan itu dimulai dari pernikahan. Dunia ini dimulai dari mana? Dari Adam dan Hawa. Allah tidak menciptakan langsung manusia yang berjumlah ratusan ribu jutaan, tidak. Dimulai dari sebuah keluarga. Perhatikan. Keluarga Adam dan Hawa. Bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dimulai dari mana? Dari keluarga siapa? Keluarga Abraham dan Sarah. Tidak langsung sebuah bangsa nomaden, sebuah komunitas masyarakat yang nganggur di padang gurun timur. Bukan, dari keluarga lahirlah kehidupan. Makanya keluarga ini memiliki sebuah perhatian Allah yang sangat penting. Sebaliknya juga iblis tahu bagaimana peranan fungsi kedudukan keluarga di mata Allah. Makanya banyak keluarga Kristen coba digoncangkan, coba diserongkan, coba dibengkokkan dalam segala cara. Karena Allah tahu begitu keluarga itu hidup dalam pimpinan Kristus, maka itu akan melahirkan kehidupan. Kehidupan suami istri yang takut akan Tuhan. Kehidupan suami istri akan saling memberkati, saling membangun karena kekudusan Allah di antara mereka. Ketika melihat kelemahan, kekurangan suami, bukan menjatuhkan, bukan menjadi kesempatan untuk menghakimi, tapi biarkan kekudusan Allah itu mengatakan, aku menerima kamu apa adanya suamiku, aku menerima kamu apa adanya istriku, karena aku tahu engkau adalah pilihan Allah. Dan setiap masalah selalu dilihat ada Kristus di antara kita. Ketika ada problem, maka kita memang tidak bisa selesaikan. Tapi mari kita merendahkan diri, kita berlutut, kita berdoa, Tuhan tolong kami melewati Allah yang menjadi solve problem, yang menyelesaikan masalah itu. Karena Kristus ada di tengah kita, karena Kristus ada di dalam kita, karena Kristus adalah pemimpin dalam keluarga Kristen. Makanya kita dikatakan, hendaklah kamu semua menaruh hormat pada perkawinan, dan janganlah ada mencemarkan tempat tidur. Tajam firman Allah. Tajam. Dan itu Allah tidak kompromi. Sebab itu dikatakan apa? Orang-orang Sunda dan berzina akan dihakimi Allah. Kekudusan menjadi harga mutlak dalam sebuah pernikahan. Tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, saya kan masih daging, Pak, saya kan masih manusia. Setiap kita manusia, tidak ada yang menjadi sempurna. Hanya kita harus selalu menyalibkan daging, hawa nafsu kita. Bagaimana kita bisa menyalibkan daging, hawa nafsu kita? Yaitu bila kita menghadirkan Kristus dalam keluarga kita. Jadi kedua mempelai yang terkasih, Saudara Novian dan Saudara Desi, selalu ingat ada Kristus dalam rumah tangga kalian. Ada Allah yang menjadi pemimpin, yang menjadi penolong, menyelesaikan setiap keadaan, setiap pergumulan. Bahkan setiap ketidakpuasan, kita merasa, aduh, kok seperti ini, tidak menjadi sebuah alasan. Karena kepuasan itu hanya kita dapatkan dalam Kristus. Ketika engkau merasa lelah dalam engkau mengurus keluarga, melihat mungkin perbuatan suami, perbuatan istri, bahkan sampai nanti perbuatan anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam keluarga, engkau merasa lelah, ingat ada Kristus sebagai penolong. Tuhan Yesus dulu. Karena dia berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat,
Kalau sempat ngobrol sama suami juga dalam keadaan capek, sama-sama lelahnya, dan terjadi sebuah konektivitas hubungan yang baik dalam berkomunikasi. Mari datang, katakan Bang, Ma, kita berdoa. Kita berdoa. Kita tidak bisa mengatasi ini. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang menolong. Maka kalau kebenaran ini yaitu kebenaran di mana keluarga Kristen, pernikahan kita dikuduskan di dalam berkat kasih karunia dan pimpinan Allah Bapa, maka inilah janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan dalam keluarga Kristen? Mujizat demi mujizat pasti terjadi. Amin. Keajaiban itu pasti terjadi. Jadi tidak ada itu istilah masalah yang tidak ada solusi, tidak ada. Tidak ada itu kebutuhan, keperluan yang mendesak, yang mepet, kemudian sampai membuat kita terjepit, sampai kita nafas mulai satu-satu karena kita tidak ada. Di dalam pernikahan Kristus, karena Kristus yang menjadi dasar yang mengokohkan keluarga itu, dan Kristus yang memimpin keluarga itu, maka kehadiran Kristus dalam keluarga itu bertanggung jawab sepenuhnya Kristus atas keberadaan keluarga. Masalah soal kebutuhan, termasuk goncangan pribadi. Setiap orang pasti mengalami goncangan pribadi dalam hubungan suami istri, komunikasi, saling mengenal, saling melihat cara pandang bagaimana sebuah hal diselesaikan. Pasti ada solusi di dalam Tuhan. Amin. Nah, bagaimana mujizat-mujizat ini bisa kita lihat? Ingat peristiwa perkawinan di Kana. Apa itu peristiwa perkawinan di Kana? Mujizat air menjadi anggur. Kita buka Yohanes pasal kedua. Inilah berkat rumah tangga. Ketika kita masuk dalam sebuah pemberkatan rumah tangga Kristen, yaitu pernikahan kudus bagi kedua mempelai, percaya ada janji mujizat. Amin. Janji Allah itu bukan masalah, persoalan, bukan. Itu orang Kristen yang salah meneropong kebenaran janji Allah yang pertama. Ketika kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita, mujizat, keajaiban itu harusnya terjadi. Itu pasti terjadi. Dan itu selalu terjadi. Amin. Firman Allah dengan jelas mengatakan Yohanes pasal kedua, perkawinan di Kana, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana, yakni di Galilea. Ibu Yesus, ibu Tuhan Yesus, saya tidak suka menyebutkan nama Tuhan Yesus berdiri sendiri. Saya selalu mulai dengan Tuhan karena Dia Tuhan. Kalau rasul-rasul boleh menulis karena mereka sejaman. Kenapa rasul-rasul boleh menyebut nama Yesus itu? Karena mereka sejaman. Mereka melihat Tuhan Yesus sebagai manusia, itu mereka pernah lihat. Tapi kita yang tidak pernah melihat Tuhan Yesus, kita tidak sejaman, tidak pernah lihat, kita sudah harus menyebut Dia bukan Yesus berdiri sendiri, harus Tuhan Yesus. Coba kalau saya dipanggil sama teman, anak saya punya teman, tiba-tiba temannya Gabriel naik ke rumah, Freli, suaranya anak kecil tapi Freli, kurang ajar, siapa yang belajar? Saya tidak punya teman. Loh, kan papanya Gabriel loh, Freli loh, iya, kurang ajar, iya. Hei, Om dong panggil, Om. Oh, iya. Ya kalau orang bule biasa ya. Jeff, Daddy, tapi mereka kalau hubungan keluarga mereka bagus pasti panggilnya Daddy. Ya, ya panggil nama. Yang panggil nama itu benar-benar liberal ya, yang sudah pergaulan. Nah sama seperti itu kita sebut Tuhan, kita selalu. Saya baca Alkitab pun saya selalu mengusahakan tidak berdiri sendiri, kata Tuhan Yesus selalu ada di dalam Tuhan, karena Dia sudah naik ke surga dan duduk sebagai Allah. Jadi pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ayat yang kedua, Yohanes pasal 2. Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, berkatalah ibu Tuhan Yesus. Lihat diulang-ulang kata ibu Tuhan Yesus, ibu Tuhan Yesus. Secara Alkitabiah kenapa Yohanes resmi banget menyebut ibu. Pertama, tradisi Yahudi menyebut orang tua ibu itu sangat menghormati, Sebab itu kita kepada orang yang lebih tua harus kita panggil ibu kalau itu ibu, bapak kalau itu seorang pria. Ini tradisi. Lihat itu ibu. Yohanes sangat sopan, etikanya sangat tinggi. Terlebih daripada itu, karena ketika di kayu salib Tuhan Yesus sendiri berkata, ibu ini anakmu Yohanes, ini ibu.
Jadi Yohanes sudah diangkat sebagai bagian keluarga Tuhan Yesus. Sebab itu dia memakai sedikit kita belajar teks. Kenapa dikatakan ibu Tuhan Yesus terlalu formil, terlalu diulang-ulang lagi. Kemudian apa dikatakan? Ibu Tuhan Yesus berkata kepadanya, mereka kekurangan anggur. Ketika mereka kekurangan anggur, berkata ibu Tuhan Yesus, apa yang dikatakan? Siapa ibu Tuhan Yesus? Maria ya. Apa yang dikatakan Maria, ibu Tuhan Yesus? Kelihatannya lebay. Ada lebay nggak di sini? Kan dikatakan tadi kekurangan. Ini Maria mau laporannya kehabisan. Kekurangan habis, bedanya. Kekurangan itu berarti masih ada sisa. Walaupun tinggal sedikit masih ada sisa. Tapi ini dikatakan habis. Empty, nothing. Kosong. Nah ini menarik. Ini artinya kalau Allah memperhatikan, itu memperhatikan lebih yang kita perlu. Ini artinya kalau Allah memperhatikan kita, memperhatikan lebih dari kebutuhan kita. Kita mungkin, Tuhan aku cuma kurang segini. Allah katakan, udah aku akan beri lebih daripada kekurangan. Allah akan melihat kita lebih daripada kekurangan. Lihat Maria seharusnya berlebihan, ini ada kebohongan. Ini bukan kebohongan. Tapi nanti ini dasar teksnya kita akan temukan. Kok bisa? Bagaimana ini bisa diterjemahkan sebagai sebuah keadaan Allah? Nanti ada dasar teks firman-Nya selanjutnya. Kemudian apa dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah engkau daripada aku ibu? Saatku belum tiba. Ayat yang kelima, berkatalah ibu Tuhan Yesus kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Ayat yang keenam, di tempat itu ada 6 tembayan sebagai tempat untuk pembasuhan, sebagaimana adat orang-orang Yahudi, yang isinya 2-3, yang masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat yang ke-7, maka kemudian Tuhan Yesus mulai berkata kepada pelayan-pelayan, isilah semuanya penuh dengan air. Lalu mereka mengisi tembayan-tembayan itu penuh dengan air. Ini ayat yang ke-7. Kalau cuma disuruh ngisi air aja ke tembayan gampang ya. Nah yang ke-8 ini perhatikan. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin. Disuruh nyedok, bawa ke. Seharusnya kalau dicedok itu diapakan dulu? Dirasa dulu. Orang masak kan mau disajikan dulu. Kebanyakan garam pasti tuh juru kokinya. Saya lihat mama saya itu selalu dari sutil taruh tangannya gini, sampai licin tangannya. Gara-gara buat ngerasa masakannya itu. Oh, sudah pas. Selalu oh ya. Ini disuruh cedok langsung dibawa ke pemimpin pesta. Lalu pelayan-pelayan yang mencedok itu membawanya. Hebat. Kemudian dikatakan selanjutnya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, hanya pelayan-pelayan yang mencedok itu yang mengetahuinya. Iya. Maka ia memanggil mempelai laki-laki itu dan berkata kepadanya pada ayat yang 10. Nah di sini kita temukan pemahaman kenapa Maria berani berkata mereka kehabisan anggur. Perkataan pemimpin pesta ini mengatakan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu. Sesudah semuanya puas minum, barulah anggur yang kurang baik. Jadi di sini kata kurang sudah disebutkan. Mereka kekurangan anggur. Betul, kurang anggur. Tapi Maria lebih melihat daripada ini, bukan sekedar itu. Kalau sudah kurang, artinya yang kurang anggur yang mana? Anggur yang baik. Yang kualitas nomor 1 itu udah habis. Yang tersisa ini anggur yang kelas 2, yang kurang baik. Maria gak mau tamu-tamu disediakan anggur yang kelas 2. Mereka harus tetap mendapatkan anggur yang kelas 1. Maka ketika yang anggur kelas 2 habis, itulah Maria kata, ketika kelas 1 habis, Maria katakan habis yang kelas 1. Memang masih ada, tapi itu tinggal yang kelas 2. Semuanya harus mendapatkan yang kelas 1. Hebat dan Tuhan. Luar biasa. Artinya ini dua mempelai percaya di dalam Yesus Allah mampu menghadirkan yang terbaik dari kita. Lebih daripada kita. Mujizat itu soal. Bagaimana yang itu terjadi? Mujizat Tuhan. Apa yang bagi kita mungkin mustahil dan mungkin ya tadi itulah Allah kita yang mampu membuat anggur yang tadinya kurang baik menjadi yang tetap baik.
Artinya Allah itu dari awal sampai akhir pernikahan. Seperti yang dikatakan, seorang menghidangkan anggur pada mulanya itu yang baik dulu, baru kemudian setelah puas minum yang kurang baik. Tapi rencana Allah tidak, dari awal sampai akhir. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saya beritahu, Allah selalu mau memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Bukan nanti, bukan 5 tahun ke depan, bukan 10 tahun ke depan. Tapi dari awal ketika kita melibatkan Allah di dalam kehidupan rumah tangga Kristen kita harus Allah mau kita mengalami anggur sukacita yang terbaik. Anggur kasih keajaiban dalam hidup kita. Amin. Nikmati anggur itu. Jadi percaya, menapaki kehidupan di dalam Kristus bersama Tuhan memiliki. Allah akan membuat anggur yang terbaik mengalir, tercurah, disediakan dalam keluarga. Amin. Tapi Pak, nanti kemudian hari, kok kami mengalami masalahnya? Tidak berarti anggurnya hilang. Anggur yang terbaik itu tetap ada. Melalui bentuk apa? Sukacita, ucapan syukur. Karena dalam sukacita, ucapan syukur, di sana Allah memberikan kekuatan yang melimpah-limpah untuk memberikan harapan atas setiap keadaan kebutuhan. Karena hati yang gembira adalah, sebelum Allah memberikan jawaban, Allah memberikan sukacita. Kalau sukacita sudah turun, masalah apa kita tidak bisa ada. Sukacita Allah luar biasa. Amin. Dikatakan yang penutup ayat 11, hal ini diperbuatnya di Kana di Galilea ini yang pertama dari segala tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada. Singkat kata saya mau simpulkan bagaimana supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan dalam keluarga Kristus. Pertama yang saya ulang-ulang tadi, pahami, kenali, percaya. Kalau sudah paham, kenal, percaya lebih dalam lagi, Allah itu hadir. Allah itu ada di dalam keluarga kita. Masalahnya kenapa kita tidak menikmati anggur? Begitu ada masalah kita pikir Allah nggak ada. Kita pikir Allah jauh. Kita pikir Allah nggak peduli. Kita pikir Allah nggak mau tahu. Buktinya kenapa saya susah? Buktinya kenapa kerjaan saya sulit? Kenapa segala kita mengabaikan Allah? Kita melihat Allah seperti kita melihat manusia. Kalau Allah nggak kita lihat secara langsung, kita pikir Allah nggak ada. Padahal Allah itu walaupun kita nggak lihat, Dia justru sudah melakukan lebih daripada yang kita lihat. Lihat Maria. Kenapa Maria ibu Tuhan Yesus berani berkata, nah mereka kehabisan anggur. Bahkan bahasanya bukan kekurangan, mereka kehabisan anggur. Kenapa? Karena Maria tahu ini bukan anak daging biasa. Ini bukan anak yang aku lahirkan dari rahimku biasa. Ini adalah anak Allah. Ini adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan ada, maka ibu waktuku belum tiba. Nah aku tahu dalam rohnya Maria berkata, engkau adalah Tuhan. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam segala. Mungkin keadaan mengatakan, tapi kelihatannya waktunya tidak mungkin kan terjadi mujizat. Asal engkau cukup punya keyakinan percaya Allah, engkau ada bersama kamu. Bagi Allah tidak ada mustahil. Amin. Sikap yang kedua yang harus kita bangun adalah seperti sikap pelayan, mencedok dan terus membawa ke pemimpin. Kalau kita jadi pelayan itu kira-kira mikir dulu, jangan berburu dong Tuhan Yesus. Isi air sih isi air. Ini airnya saya tahu ambil dari keran mana. Biar bukan keran mana sawi kan, keran mata air rendah kan. Tapi ini air biasa. Tiba-tiba ini disuguhkan pemimpin pesta. Apa nanti? Pak, kami tidak mau dipecat. Mereka ini pelayan, mereka bagian daripada persiapan, tidak mau dipecat kan. Hebatnya mereka itu langsung membawanya ke pemimpin pesta. Di sini tidak cukup percaya. Yang pertama kita percaya Tuhan hadir. Yang kedua, percaya dan taat. Believe and do what God will. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun itu mustahil, sekalipun tidak mungkin. Loh, Tuhan kalau aku melakukan itu, Tuhan aku bisa tambah sulit hidupku. Bisa tambah susah kan. Tapi kalau itu Tuhan yang suruh, di sini seharusnya percaya kita itu bukan hanya sebatas perasaan, bukan hanya sekedar pikiran, bukan hanya sekedar di roh. Ya, saya percaya Tuhan. Tapi Tuhan menantang kita dalam mengalami kehidupan Kristen. Makanya kehidupan pernikahan Kristen itu berbeda. Kalaupun memang Tuhan suruh kita melewati api, kau tidak akan terbakar. Berjalan di atas air, kau tidak akan tenggelam. Kenapa? Justru di sana kau akan mengalami mujizat Tuhan.
Masalahnya, adakah kau mau taat ketika Tuhan izinkan kau melewati itu semuanya? Seperti pelayan, Tuhan ini mempertaruhkan kami. Kami akan dipecat kalau ini tidak terjadi apa-apa. Tapi pelayan mereka taat. Kedua mempelai terkasih, saudara Novian dan saudari Daisy, kehidupan kekristenan bukan hanya sekedar percaya, tapi hiduplah taat. Maka di sana Allah akan menyatakan keajaiban. Amin. Maka yang ketiga, ini yang Tuhan nyatakan, kemuliaannya. Dengan itu ayat 11 dikatakan sebagai tanda yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu kemuliaannya dinyatakan. Pernikahan Kristen itu Allah mau menyatakan kemuliaan. Sebab itu Efesus 5 ayat 32 dikatakan, rahasia itu besar. Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar. Jarang perjanjian baru memakai kata rahasia ini besar. Jarang Alkitab keseluruhan PLPB memakai kata rahasia ini besar. Jarang. Yang aku maksudkan, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Apa artinya? Hubungan Kristus dan jemaat itu adalah gambaran yang dinyatakan Allah melalui hubungan suami. Artinya dalam kehidupan keluarga Kristen itu seharusnya gambaran kemuliaan Allah itu dapat dilihat, dapat disaksikan, dapat didengar, sampai kemudian dapat diberikan pujian. Sungguh Allah yang hadir dalam keluarga, Allah yang luar biasa. Dalam segala hal kami melihat anggur itu tidak pernah berhenti. Kami tahu kamu ada masalah, kami tahu istrimu mengalami ini, kami tahu suamimu mengalami ini. Tapi kalian sepertinya tidak melihat itu sebagai masalah yang berlebihan. Terus kalian tampilkan, bukan dibuat-buat, tapi karena kekuatan yang dari Allah, yang dikatakan hati yang gembira, itu anggur yang melimpah adalah obat yang racun. Kami memang punya masalah dalam pikiran kami. Kami memang punya desakan kebutuhan hidup dalam perasaan kami. Tapi itu tidak bisa mengurangi, mengecilkan sedikit tentang arti kehadiran Tuhan. Di dalam Kristus ada damai, sejahtera, dan sukacita yang lain. Kemuliaan Tuhan ini akan dinyatakan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu lebih daripada kata apapun, tentang mujizat, tentang keajaiban, tentang kata apapun. Kalau kemuliaan Allah sudah hadir, mujizat di sini dikaitkan ayat 11. Itulah tanda yang pertama dari tanda-tandanya. Dan kemudian dengan itu kemuliaannya dinyatakan. Jadi mujizat itu terjadi dalam kemuliaan Kristus. Ketika kemuliaan Allah hadir dalam keluarga Kristen, mujizat apa yang tidak Tuhan buat? Kalau air jadi anggur, maka semuanya pasti terjadi. Nah, berbicara kemuliaan pertama, percaya Allah hadir. Praktisnya, bagaimana kita bisa terus-menerus mengingat kehadiran Allah. Bangun mesbah keluarga. Tujuan mesbah keluarga ini bukan sekedar kita, supaya kita ingat Tuhan kok ada di keluarga kami, Engkau ada bersama kami. Itu tujuan mesbah keluarga. Kemudian kalau sudah mulai kuat iman, percaya, lakukan kehendak Tuhan. Dan percayai, hidup dan alami kemuliaan Tuhan. Dalam kemuliaannya, kuasa mujizatnya luar biasa. Akhirnya kemuliaan Tuhan itu kembali lagi kepada dasar pernikahan Kristen, kekudusan. Terus menerus jaga kekudusan, hidup sebagai rumah tangga Allah. Kita akhiri dengan 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Kedua mempelai yang terkasih, karena kita telah menerima janji-janji yang besar ini, ya. Karena kita sekarang menerima janji-janji yang besar ini, marilah kita menguduskan, menyucikan diri kita daripada segala pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam. Saya gantikan ini bagi kedua mempelai. Mempelai yang dikasih oleh terkasih. Sekarang kedua mempelai sudah menerima janji-janji Allah yang luar biasa. Ini tadi peristiwa pernikahan. Bagian kita adalah terus-menerus hiduplah dalam kekudusan Allah. Biarkan Allah memimpin kehidupanmu. Jangan biarkan pencemaran jasmani, rohani, pencemaran oleh dunia dalam bentuk apapun. Karena sesungguhnya Allah sudah menyediakan kemuliaan. Maka kemuliaan Allah yang memenuhkan segala sesuatu, melimpahkan segala sesuatu,
bahkan menyatakan kehendaknya yang sempurna, menyempurnakan kekudusan kita, itu akan kita alami dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, sampai akhir zaman. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berbahagia diberkati jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan, oleh firman Tuhan yang sudah kita terima, secara khusus bagi kedua mempelai. Haleluya. Mari kita berdoa. Pemain musik bisa maju ke depan. Glory. Haleluya. Saya mengundang kita jemaat bersama mempelai bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam prosesi janji ikrar pernikahan kudus di hadapan Tuhan Yesus Kristus.